Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik kepada kita sehingga kita tetap di jalan kebenaran sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan risalahnya kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama akhirnya nyampe kepada kita sehingga kita bisa memeluk agama Islam secara kafah, secara benar, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema alam-alam yang dilalui oleh manusia. Alam yang pertama kali dialami manusia adalah alam ruh. Selanjutnya alam kandungan. Di dalam alam kandungan kita 9 bulan 10 hari. Makanan berasal dari ibu kita. Atas kekuasaan Allah, bagaimana janin itu berkembang dari perpaduan sel telur dan sel sperma akhirnya menghasilkan janin, lama-kelamaan akan menjadikan bayi akan berkembang sehingga pada saat waktunya maka bayi tersebut akan terlahir ke dunia. Pada saat sudah terlahir ke dunia, berarti manusia tersebut memasuki alam dunia. Nah, di alam dunia ini manusia diberi cobaan, manusia diberi pilihan-pilihan. Ada pilihan baik, ada pilihan buruk, sehingga kalau manusia itu memilih hal-hal yang baik, maka kehidupan akhirat akan menjadi baik. Kalau dia memilih pilihan-pilihan yang buruk, maka di akhirat akan mengalami keburukan-keburukan. Setelah manusia di alam yang ketiga, yaitu alam dunia, pada saatnya kalau waktu sudah tiba, maka kematian akan menjemput. Siapapun tidak bisa menghindari sebuah kematian. Mati datangnya tidak ada yang tahu. Ada orang mati tanpa melalui sakit, ada orang mati tanpa melalui suatu peristiwa-peristiwa tertentu, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena tidur lalu tidak bangun seterusnya, ada yang pada saat melakukan sujud, ada saat sedang ceramah, ada juga saat berzina atau saat berjudi. Nah, bagaimana saat-saat terakhir kita meninggal? Maka kita selalu berdoa untuk minta husnul khotimah, akhir dalam kebaikan, bukan su'ul khotimah, akhir di dalam kejelekan. Kalau orang itu sudah mati, maka alam berikutnya yaitu alam kubur atau alam barzah. Nah, bagaimana perbedaan pada saat manusia masuk ke alam dunia dan alam kubur? Ada perbedaan. Kalau pada saat kita masuk ke alam dunia, bayi itu menangis, orang di sekitarnya itu bahagia, tersenyum, karena bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup.
Apabila ada bayi yang lahir tidak menangis, maka dokter, bidan, atau orang yang ada pada saat itu akan berupaya, entah ditepuk-tepuk, entah kakinya diangkat, dinaikkan ke atas sedikit, akhirnya bisa menangis, berarti bayi itu sehat. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang mendekati sakaratul maut, dia tersenyum, sedangkan orang di sekitarnya menangis. Itu menunjukkan bahwa dia husnul khotimah, ditunjukkan oleh Allah ada kebaikan-kebaikan pada saat dia menjelang kematian. Tetapi kalau orang itu su'ul khotimah, maka yang ditampakkan adalah kejelekan-kejelekan, sehingga ada rasa ketakutan-ketakutan, sehingga menjemput ajal dengan sangat tersiksa. Bagaimana ajal itu bisa baik atau tidak tergantung bagaimana perilaku kita di dunia. Pada saat sudah mengalami alam kubur, maka kuburan dengan alam kubur itu sesuatu yang berbeda. Kalau kuburan hanya ukuran 2 meter kali 1 meter, itu kuburan. Tetapi di alam kubur tidak seperti itu. Maka tergantung perilaku orang masing-masing. Kalau perilakunya baik, maka didatangi malaikat bisa menjawab, disuruh istirahat sampai nanti hari kiamat. Tetapi kalau perilakunya jelek, ditanya malaikat tidak bisa menjawab, maka akan disiksa di alam kubur sampai hari kiamat. Seberapa menunggu hari kiamat, maka tergantung perputaran alam. Pada saat kita meninggal, ternyata 3000 tahun kemudian baru kiamat, maka kita menunggu selama ini. Tetapi bagi orang yang perilakunya soleh, maka perbuatan menunggu tidak terasa. Ada yang terasa seperti sehari, seperti sejam, seperti 5 tahun. Tapi kalau perbuatannya jelek, bisa merasakan penderitaan berpuluh-puluh tahun. Begitu sudah kiamat kubro. Kalau orang itu berharap tidak mengalami kiamat kubro, tetapi kalau kiamat sugro yang berupa kematian, pasti orang akan mengalami. Kalau sudah kiamat kubro, setelah itu manusia digiring ke alam mahsyar. Setelah itu ditimbang banyak baiknya, maka akan masuk neraka, banyak jeleknya akan masuk neraka, banyak baiknya akan masuk surga. Itulah alam-alam yang dialami oleh manusia, alam roh, alam kandungan, alam dunia, yang pada akhirnya adalah alam akhirat. Sehingga kalau orang menganggap di dunia bahagia, kaya raya, tetapi di akhirat menderita, itu pun tidak ada gunanya. Sebaliknya, di dunia miskin, berharap nanti di akhirat adalah kaya raya. Maka doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia pun kita minta kebahagiaan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga minta kebaikan. Sehingga kalau orang Islam itu selalu berimbang, di dunia juga baik, di akhirat juga baik, dan yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terbebas dari adab siksa api neraka. Itulah doa yang selalu kita ucapkan, tetapi tidak hanya berdoa saja, tetapi dengan usaha-usaha, perilaku-perilaku, perbuatan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, perbuatan-perbuatan yang dilarang, tidak
dilaksanakan, maka kebahagiaan itu akan kita capai dunia dan akhirat, dan akan terbebas dari siksa api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.